Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Setiawan Restu, kembali lagi di channel BSTP. Alright man, ya beberapa hari saya tidak mengupload video. Wow, terkena mental downtrend ya, gara-gara ya seperti yang kita lihat sekarang, berita tentang binary itu sangat ini ya, hot sekali ya, berbeda-beruan. Jadi ada yang komen-komen hate, ada juga yang DM saya. Wow, memberikan efek samping yang sangat, wah, pokoknya ya, sangat tua sekali. Jadi hari ini saya memutuskan untuk tetap keep moving ya. Saya akan tetap membuat konten. Hari ini kita akan membuat konten trading future Binance ya. Jadi kemarin di sini di BTC ya, saya melakukan open posisi di sini. Di time frame 30 menit dia menyentuh di area supply ya, dan terasa break di sini saya melakukan open posisi ya, berubah-ubahan. Dan besoknya, dan alhamdulillah ya, di sini saya profit, sebrek. Ya meskipun profit 10 dolar atau 15 dolar itu menurut saya tidak apa-apa ya. Intinya kita money management, tetap ya money management, mau trading di crypto kah, di saham kah, di forex kah. Kemarin saya deposit 1 juta sekitar 60 dolar lebih ya. Nah, sekarang sudah 118 dolar. Nice shoot ya, berbeda-beda. I like that ya. Mungkin nanti kalau ada analisa bagus juga saya akan share ke grup ya. Kita akan screenshot dan kirim ke grup. Alright. Thank you untuk teman-teman yang sudah mensupport channel BSTP. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membeli merchandise. Ya pokoknya saya sangat berterima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selalu mensupport channel BSTP. Oke, tanpa banyak basa-basi kita akan langsung saja, alright. Jadi kalau di Binance itu ada yang disebut spot market dan future market ya. Kalau spot market itu sama seperti ini ya, sama seperti saham. Jadi kita bisa membeli kripto, koin kripto di harga terendah lalu kita menjualnya di harga tertinggi, seperti itu ya. Kalau future Binance itu sama seperti kita trading di forex ya, meskipun ada perbedaannya sedikit ya. Misalkan kalau di forex itu misalkan kita deposit 100 dolar, 100 dolar itu menjadi floating loss kita ya, atau ketahanan modal kita, misalkan kita di forex. Tapi kalau di Binance kita bisa memilih isolate. Nah, isolate ini kita bisa menempatkan atau berapa modal yang ingin kita gunakan untuk melakukan trading. Misalkan kita menggunakan isolate ya. Di sini saya akan menggunakan modal saya 118 dolar setengahnya ya, misalkan 50%. Berarti di sini saya akan menggunakan 58 dolar begitu ya. Jadi kalau kita biasa trading di forex ya udah kita pakai yang cross aja, oke. Tapi tetap kita di dalam money management yang ketat ya. Meskipun kita sudah menganalisa, tetap analisa bagus, bagus, psikologis kita bagus, itu the best ya. Jadi kita harus sejalan gitu. Jangan analisa bagus, sekali analisa jebol itu udah buyar ya. Ini pasti nih bisa balik lagi nih. Ini pasti, padahal analisanya udah jebol. Mending ya udah siapkan stop loss, take profitnya juga, oke. Jadi kalau kita perhatikan di time frame 30 menit di BTC ya, kalau kita lihat di sini ada area supply. Area supply itu apa? Area di mana harga atau antara seller dan buyer lumayan kuat ya. Di sini kalau kita perhatikan belum bisa menembus area supply ya. Oke, jadi misalkan di sini dia tertembus di area supply, misalkan di sini di BTC ya. Kalau dia tertembus di area supply ini, kita bisa mengambil tindakan untuk melakukan open posisi buy. Misalkan di sini tertembus, tapi kita jangan lupa untuk menandai resisten terdekatnya ya. Pasti dia akan mencoba retest. Jadi ada 3 kemungkinan, ada yang langsung to the moon, ada yang retest, ada yang fake out ya. Misalkan di sini tertembus, kita bisa melakukan open posisi buy. Berarti indikasinya untuk melakukan open posisi buy ya, secara teori teknikal ketika tertembus area supply atau area resisten, di sana sudah terkonfirmasi untuk melakukan open posisi buy, dengan catatan tunggu dia terkoreksi. Kalau trading di forex ataupun di kripto ya, kita lebih banyak menunggu gitu ya. Beda dengan di binary. Binary is the best, wow gitu ya. Karena kita analisa di time frame 1 menit dan juga ya sering disebutin ya per jutot ya. Sering saya sebut per jutot begitu. Oke ya, di BTC ya, misalkan di sini tertembus di area supply, kita bisa melakukan open posisi buy dengan cara kita menunggu retest dulu ya. Misalkan di sini terkonfirmasi menembus di area supply, tertembus di sini, kita bisa melakukan open posisi buy ketika dia retest ya. Bisa saja kita langsung melakukan open posisi buy. Tapi alangkah baiknya kita tunggu retest dulu, takutnya dia menjadi fake out.
Jadi usahakan ketika dia retest lalu ada candle konfirmasi untuk melanjutkan tren, kita bisa melakukan open posisi buy, tentunya dengan super ketat, alright. Jadi meskipun kita sudah menganalisa dengan maksimal, wah ini bang, kita bisa langsung barbarin aja nih bang, jangan ya. Jadi usahakan tetap money management, oke. Ini untuk di BTC ya. Jadi just wait and see ya everyone ya. Jadi tidak boleh terburu-buru juga. Oke, kalau kita perhatikan ya. Gala USDT, oke, nice shoot everyone. Gala membentuk. Sebelumnya to the moon ya, to the moon. Kita tandai dulu, alright. Di sini Gala sedikit memberikan kemungkinan untuk melakukan open posisi buy ya. Kalau kita memperhatikan ya everyone, di sini ada support yang sebelumnya resisten ya. Kita akan mencoba menandainya ya everyone. Just wait. Oke ya, kalau kita perhatikan di sini di Gala ya, di Gala USD sebelumnya terjadi uptrend. Oke, kita tandai di sini ada area. Oke. Kalau mau melakukan open posisi di sini kita harus menunggu dia retest atau menyentuh di area ini ya. Atau di area supportnya everyone, kita bisa melakukan open posisi buy tentunya ya. Oke, di Gala kita sudah menemukan ada momen-momen keindahan. Nanti saya akan screenshot kirim ke grup ya. Kita akan mencoba screenshot dan nanti kita akan mengirimkannya ke grup, oke. Ya meskipun mungkin kita profitnya nggak banyak-banyak, tapi ya sesuai dengan modal kita. Modal sedikit ya profitnya juga harus sedikit. Jangan modal sedikit kita barbarin, baik. Kita nanti margin call auto mulung ya. Jadi usahakan kalau kalian mau ya gunakan ini ya, gunakan isolate. Misalkan kita akan menggunakan 50% dari modal kita. Kita bisa menggunakan 50% dari modal. Di sini kalau kita perhatikan ya di Gala USDT sebelumnya terjadi uptrend dan di sini sudah mulai mau menyentuh di area support ya. Sudah mulai terkoreksi. Ketika dia sudah seperti yang saya bilang tadi di Bitcoin ya. Kalau sudah tertembus di area resisten ataupun di area supply di sini berarti indikasi untuk melakukan open posisi buy, tapi tunggu retest dulu untuk melakukan open posisi buy ya. Kalau di sini ada candle konfirmasi dengan hammer yang sempurna, saya akan mencoba melakukan open posisi buy ya. Sepertinya ini indah untuk melakukan open posisi buy ya kalau kita perhatikan ya. Yang penting kita sabar, sebenarnya sabar menunggu momen itu kuncinya, men. Memang kalau kita lihat di sini dia sudah ada sumbu ya. Sumbu menyentuh di area support yang sebelumnya menjadi resisten ya kalau kita perhatikan. Lalu terjadi rejekan bentuk sumbu. Di sini sudah indikasi untuk melakukan open posisi buy ya, bro. Kita akan mencoba melakukan open posisi buy ya. Kita akan mencoba melakukan open posisi buy. Oke, alright. Kita akan menggunakan 50% dari modal ya. Kita akan mencoba long ya, long buy. Kita akan mencoba open posisi buy everyone. Semoga tidak terselebeu indah ya. Jadi bedanya kalau di Forex ataupun di future Binance ya. Kalau di Forex itu ada istilahnya spread ya. Spread itu apa? Itu jarak antara kita open posisi itu pasti akan langsung minus ya. Kalau di sini misalkan kita melakukan open posisi itu akan langsung tempat harga itu langsung ya. Kita juga bisa menggunakan sell limit atau buy limit begitu. Di sini saya melakukan open posisi buy di Gala USDT ya. Kenapa melakukan open posisi buy? Sebelumnya terjadi uptrend atau menembus resisten sebelumnya dan sekarang terkoreksi atau mencoba retest. Di sini saya memutuskan untuk melakukan open posisi buy. Alright, so kita akan melihatnya nanti ya. Apakah loss? Kita akan memantau ya. Semoga tidak jebol di area. Tapi kalau sampai dia jebol atau menembus di support yang ini, saya akan melakukan cut loss ya. Kalau dia tertembus loh. Tapi kalau nggak tertembus, mungkin akan terjadi konsolidasi di sini baru terbang ya. Jadi just wait and see everyone. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Nanti kita akan mencoba membuat konten Forex juga. Oke. Thanks for support and see you the next video, man. Peace, man.